Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan mencoba mengeksplorasi dari salah satu library Python, yaitu Matplotlib. Di video sebelumnya juga kita sudah melakukan beberapa percobaan atau eksplorasi untuk membuat grafik menggunakan Matplotlib. Mulai dari cara plotting, membuat markers, kemudian kita membuat grafik dengan line chart, pemberian label, grading, dan juga subplot. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membuat grafik menggunakan scatter plot. Oke teman-teman, bisa kita langsung mulai saja. Untuk datanya nanti kita random saja. Sebenarnya kita bisa menggunakan nampil random, tapi di sini saya akan mencoba untuk memasukkan variabel datanya secara manual. Oke, jadi hasilnya kira-kira seperti ini teman-teman untuk scatter plot, di mana menunjukkan data-data yang tersebar di setiap titiknya antara X dengan Y. Untuk membuat plotting dari scatter plot ini bisa langsung digunakan ini saja, plt.scatter. Kita masukkan sumbu X dan Y-nya. Kemudian kita juga bisa melakukan komparasi antara dua data. Jika kita memiliki data lebih dari satu ya, kita bisa mengcompare-nya dengan cara kita membuat data lainnya, X dengan Y. Bisa kita copy saja ini. Di sini kita bikin data tambahan, data lainnya. Misalkan ini data 1. Kita bikin data 2.
Nah, jadi gini ya teman-teman, simpel saja sebenarnya. Kita hanya butuh memasukkan beberapa data, data 1, data 2, lalu kita plotting saja. Nanti otomatis datanya akan tercompare seperti ini. Ini secara defaultnya nanti dia juga akan terplotting menjadi biru dan orange untuk data 1 dan data 2-nya. Nah, kalau misalnya kita ragu mana data 1 mana data 2, kita juga bisa merubah warnanya. Jadi agar lebih pasti ya, agar tidak salah persepsi nantinya, kita bisa menentukan untuk data 1 warna warna apa, data 2 warna apa. Di sini kita tambahkan color saja pada bagian plotting scatternya. Semisal data 1 ini kita masukkan warna biru. Data 2-nya warna merah. Nah, seperti ini. Kalau kita compare dengan data sebelumnya, ini yang biru. Bener ya, ini yang biru ini data 1 dan yang orange ini data 2. Ini defaultnya seperti ini. Nah, ini bisa kita rubah. Data satunya kita tentukan biru, data 2-nya kita tentukan merah. Kemudian kita juga bisa merubah seluruh titiknya sesuai dengan warna apa yang kita mau. Bisa kita tentukan langsung. Semisal kita ambil sedikit saja ya datanya agar tidak terlalu banyak untuk pemilihan warnanya, hanya sebagai contoh saja. Di sini kita tambahkan satu variabel lagi, color, dengan nampik array juga. Di sini kita ganti ya. Color ini bisa kita singkat C. Kemudian kita masukkan data yang mau digunakan dengan variabel yang sudah kita bikin ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini nanti diurutkan berdasarkan data X dengan Y-nya.
di mana 5x5Y35 ini akan berwarna merah. Nah, sini ya. X5 dengan Y35 ini berwarna merah. Seperti itu. Sampai seterusnya. Kemudian kalau misalnya kita males buat ngetik ini satu-satu kan lama ya. Kita juga bisa menggunakan color map atau C-map. Nah, untuk color map itu nanti ada range-nya dari 0 sampai 100. Itu bisa teman-teman lihat juga di websitenya Matplotlib atau bisa di searching saja. Jadi untuk tiap gradasi warnanya dari color map itu ada titik koordinatnya. Misalnya warnanya gradasi dari hitam, biru, hijau sampai kuning. Jadi yang hitam itu 0, yang kuning itu 100. Nah, di situ bisa kita tentukan tiap koordinat X dengan Y-nya itu ada di titik mana. Jadi kita hanya perlu memasukkan titik-titiknya saja, baru kita tentukan nanti color map-nya menggunakan color map yang mana. Oke, color map itu banyak ya. Kita coba salah satu saja yang saya tahu, mungkin bisa menggunakan Viridis. Viridis itu yang tadi saya contohkan, dari yang hitam mungkin biru ya, biru tua sampai berwarna kuning. Nah, ini kita ganti saja sesuai dengan titik koordinatnya. Nah, di sini kita tambahkan pada bagian belakangnya color map atau C-map. Ini nanti bisa teman-teman ganti. Untuk C-mapnya bisa dicari saja, karena ada banyak pilihan warnanya, bervariasi. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Mulai yang 10, ini 535. Nah, ini ya. Oh, ternyata agak ungu ya. Baru yang terakhir itu 100, ini 791. 791 ini kuning. Jadi gradasinya gitu ya, dari yang warna mungkin awalnya itu hitam atau biru tua, saya juga lupa. Gradasi menjadi ini agak keunguan, biru muda, hijau, sampai nanti jadi kuning. Ini bisa teman-teman cari saja sih untuk pilihan color mapnya, karena ada pilihan yang sangat banyak. Kalau misalnya teman-teman penasaran, kita juga bisa memunculkan color mapnya pada grafik ini, jadi bisa terlihat. Kita bisa melihat gradasi warnanya, dari yang terkecil itu warna apa sampai yang terbesar warna apa, seperti legendnya gitu. Kita bisa tambahkan color barnya nanti.
Nah, di sini sebelum di show kita munculkan color barnya dulu. Nah, ini teman-teman ya. Oh, ternyata benar ungu ya, maaf ya. Ini dari yang terkecil ini ungu, ungu tua, agak biru, hijau, hijau, kemudian kuning. Ini nanti cukup bermanfaat kalau teman-teman buat analisa data ya, mungkin bisa melihat dari totalnya, bisa dibedakan dengan warna. Mungkin dari total yang paling sedikit itu warna apa, mungkin di sini ungu, dan yang paling banyak tuh warna kuning. Jadi nanti terlihat untuk plottingannya di mana sih area yang memiliki total terbanyak dan mana area yang memiliki total itu paling sedikit. Bisa terlihat jelas dengan perbedaan warna seperti ini. Dan color map ini banyak ya, bisa dicoba-coba. Pilihannya sangat banyak. Saya juga kurang hafal karena memang banyak. Nanti bisa dicoba teman-teman. Bisa disesuaikan dengan warna yang menarik dan juga sesuai dengan kebutuhan agar hasil dari visualisasinya lebih bagus. Ini ada contoh aksen atau juga bisa set 1 2 3. Nah, seperti ini. Ada banyak yang bisa teman-teman coba saja nanti. Kemudian selain itu kita juga bisa merubah ukuran dari titik-titik plottingnya ini. Jadi bisa ditentukan ukuran mana yang lebih besar, ukuran mana yang kecil. Sini kita coba rubah saja. Datanya kita bikin di sini ya, size. Ini kita random saja. Nah, untuk size-nya ini bisa menggunakan S atau size. S-nya ini kita masukkan size karena sudah kita tentukan di awal. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui perbedaan data berdasarkan ukurannya. Kalau yang pertama ini bisa menggunakan warna, yang kedua bisa menggunakan ukuran. Jadi nantinya bisa kita analisa datanya dengan lebih cepat. Mana yang memiliki mungkin dari hitungan total atau jumlah, mana yang memiliki jumlah terbanyak, mana yang paling sedikit. Bisa terlihat di sini. Yang paling besar itu mungkin antara yang terbanyak, dan yang paling kecil itu yang paling sedikit. Pada area yang mana data itu nantinya memiliki total yang banyak dan di mana data itu memiliki total yang paling sedikit, seperti itu. Ini coba kita ambil satu yang ekstrim ya, kita rubah saja ekstrim agar terlihat perbedaannya. Nah, seperti ini. Ini koordinat 791. Oh, salah, maaf. 357. Sini ya, 3 dengan 57.
memiliki ukuran yang paling besar. Kemudian selain itu kita juga bisa merubah transparansinya agar lebih tidak terlihat lebih solid. Ini kita juga bisa rubah menggunakan fitur alpha. Nah, di sini nanti cukup ditambahkan alpha saja. Sebenarnya fiturnya ada banyak. Kalau mau dicoba semua, kita coba salah satu yang sering digunakan saja. Nah, seperti ini. Hasilnya lebih soft ya, karena lebih transparan. Yang dimunculkan hanya 50% saja atau 0,5. Nantinya transparan ini juga penting teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman datanya sangat banyak, kemudian ada pilihan atau teman-teman bikin berwarna-warna seperti ini, jadi nanti jika datanya itu saling bertumpukan, akan terlihat lebih jelas dan lebih menarik daripada yang solid seperti ini. Jadi semisal kita bikin contoh, kita bikin datanya yang sangat banyak, kemudian kita bikin juga datanya itu berwarna-warni dengan color maps dan ukurannya juga bervariasi untuk menentukan mana yang terbanyak dan mana yang paling sedikit. Nanti juga bisa di mix ya. Jadi salah satu keuntungan menggunakan scatter plot ini, kita bisa membandingkan banyak variabel atau banyak kolom. Bisa berdasarkan titik koordinatnya, berdasarkan sumbu X dengan sumbu Y. Kemudian juga bisa berdasarkan ukurannya, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, dan juga bisa berdasarkan warnanya. Jadi kita bisa paling tidak membandingkan 4 variabel sekaligus. Ini sangat sangat bermanfaat nantinya kalau teman-teman mau mencari data hasil analisa, namun harus membandingkan banyak variabel. Bisa menggunakan scatter plot. Oke, bisa kita coba ya, kita bandingkan langsung semuanya. Kita aplikasikan apa yang sudah kita coba sebelumnya. Di sini karena kita butuh data yang sangat banyak, agak susah kalau kita harus mengetik seperti ini. Kita bisa menggunakan NumPy random. Jadi langsung kita random saja datanya yang akan muncul dan juga ukurannya agar bisa lebih cepat.
Nah, gini jadi kira-kira teman-teman. Kita pakai datanya random semua. X kita random, Y kita random, colorsnya juga kita random. Kemudian size-nya kita random juga. Sini kita kalikan 10, jika ada yang lebih besar dan lebih kecil nanti ukurannya. Kemudian di sini alfanya kita setting 0,5. Nanti kita coba kalau tidak kita menggunakan alpha ya. Kemudian si mapnya kita pakai nipis spektral. Ini karena bisa lebih detail ini untuk warnanya. Variasi warnanya lebih banyak. Dan kita munculkan color barnya biar lebih terlihat perbedaan warnanya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Di sini terlihat untuk perbedaan persebarannya. Dimana dari warna ini ungu agak abu-abu sampai warnanya merah menuju putih. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau kita tidak menggunakan alpha, di sini jika ada yang saling bertumpukan seperti ini, jadi akan bias ya. Jadi data atau titik yang ada di belakang ini bisa tertutup oleh yang di depan, jadi tidak terlihat. Coba kita hapus. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ada beberapa titik yang terlihat hilang. Jadi yang di belakang bertumpuk ini, jika ada titik di belakang yang kecil, itu akan tidak terlihat. Makanya penting juga untuk kita menggunakan transparansi seperti itu. Nah, gini, jadi jika ada titik seperti ini di belakang ini ada warna hijau muda mungkin. Kalau tidak digunakan transparan, jadi tidak terlihat. Nah, di sini kita bisa membandingkan banyak variabel, mulai dari sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa, kemudian kita membandingkan berdasarkan ukuran yang paling besar mana, paling kecil mana, dan juga berdasarkan warna yang paling kecil warna apa, kemudian bergradasi sampai yang paling besar warna apa, seperti itu. Jadi memiliki fungsi yang sangat baik ya ini sebenarnya scatter plot ini. Kalau teman-teman butuh buat membandingkan banyak variabel, bisa menggunakan ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja video kali ini. Kita sudah belajar untuk penggunaan scatter plot, mulai dari cara plottingnya menggunakan PLT scatter. Kita masukkan data X dengan Y nya, kemudian kita bisa membandingkan dua data sekaligus dengan warna defaultnya ini biru dan juga orange. Kemudian kita bisa rubah warnanya agar tidak keliru nantinya. Jadi kita tentukan saja yang data satu warna apa, data dua warna apa. Kemudian bisa kita ganti juga warnanya sesuai dengan gradasinya dengan color map. Di sini bisa kita munculkan dengan color bar. Setelah itu kita bisa juga merubah ukurannya sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan atau nanti berdasarkan data teman-teman. Kemudian kita bisa setting transparansi warnanya. Ini bisa dirubah ya. Ini 0 sampai 100 bisa dirubah. Oh, maaf, 0 sampai 1 bisa dirubah-rubah. Kemudian ini kita bisa coba untuk menggunakan seluruh fiturnya. Dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.